Halo guys, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Baiklah, pada video kali ini kita bakal bahas mengenai manajemen keuangan di dalam agribisnis. Nah, sebelum itu saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Bapak Hendra Syahputra SE MSI. Baiklah, sebelum kita masuk kepada materi, ada baiknya saya memperkenalkan rekan-rekan kelompok kami. Yang pertama itu ada Anggi Fuji Nadia Sibuya, ada Agung Khairul Tajri, ada Kamelia Manik yaitu saya sendiri, kemudian ada Tri Rizaldi, ada Muhammad Alfi Syahril, kemudian ada Yuninda Fibiola Nasution. Baiklah, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan-rekan kelompok kami. A. Ruang lingkup manajemen keuangan agribisnis. Manajemen keuangan atau sering disebut pembelanjaan dapat diartikan sebagai semua aktivitas perusahaan yang bersangkutan dengan usaha-usaha mendapatkan dana perusahaan dengan biaya yang murah serta usaha untuk menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien. 1. Peranan manajemen keuangan dalam perusahaan. Bertanggung jawab terhadap 3 keputusan pokok manajemen keuangan: pemerolehan acquisition, pembiayaan atau pembelanjaan financing, dan manajemen aktiva secara efisien melalui yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. Kedua, menghadapi tantangan dalam mengelola aktiva secara efisien dalam perubahan yang terjadi di lingkungan. Yang pertama, persaingan antar perusahaan. 2. Perekonomian dunia yang tidak menentu. 3. Perubahan teknologi. 4. Tingkat inflasi dan bunga yang berfluktuasi. 2. Fungsi manajemen keuangan. Fungsi manajemen keuangan terbagi menjadi 2, yaitu fungsi penggunaan dana, allocation of fund, dan fungsi mendapatkan dana atau raising decision. Fungsi penggunaan dana yang pertama, keputusan investasi atau capital budgeting atau investment decision. 2. Pembelanjaan aktiva. 3. Bagaimana menggunakan dana secara efisien. 4. Alokasi ke AL, aktiva lancar, dan AT, aktiva tetap. Sedangkan fungsi mendapatkan dana atau raising decision terbagi menjadi 4. Yang pertama, keputusan pembelanjaan atau financing decision. 2. Pembelanjaan pasif. 3. Bagaimana memperoleh dana yang paling efisien atau murah. 4. Cermin di neraca sisi pasif. Selanjutnya itu yang B, konsep biaya, penerima, dan keuntungan. Yang pertama itu ada biaya. Nah, biaya merupakan pengorbanan ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Nah, di sini ada 4 unsur pokok dalam definisi biaya. Yang pertama itu ada biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi. Yang kedua itu diukur dalam satuan uang. Yang ketiga itu yang telah terjadi atau secara potensial terjadi. Yang keempat itu pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu. Selanjutnya itu ada jenis-jenis biaya. Yang pertama itu ada biaya tetap. Nah, biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisaran perubahan volume kegiatan tertentu. Yang kedua itu ada biaya variabel. Biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Yang ketiga itu biaya total. Nah, nilai seluruh yang dikeluarkan baik biaya tetap maupun variabel. B. Konsep biaya penerimaan dan keuntungan. 2. Penerimaan dan keuntungan. Penerimaan adalah semua pendapatan yang diterima pengusaha dalam kaitannya dengan jumlah yang dilakukan. Penerimaan biasanya diperoleh dari jumlah produksi dikalikan harga produk di pasaran. Makin besar jumlah produksi, maka makin besar pula penerimaan yang akan didapatkan. Analisis keuntungan merupakan selisih antara total penerimaan dengan total biaya yang digunakan. Semakin tinggi keuntungan yang didapat, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut berkembang dengan baik. Mengingat tujuan perusahaan secara umum adalah memperoleh keuntungan maksimal dengan pengorbanan sedikit mungkin. C. Break-even point atau BEP bertujuan menemukan satu titik balik dalam unit maupun rupiah yang menunjukkan biaya sama dengan pendapatan. Dengan mengetahui titik tersebut berarti belum diperoleh keuntungan, atau dengan kata lain tidak rugi, sehingga dikala penjualan melebihi break-even point maka mulailah keuntungan diperoleh. D. Konsep efisiensi usaha agribisnis. Untuk mengetahui tingkat efisiensi, maka analisis yang digunakan adalah R/C ratio.
Menurut Soekartawi bahwa R/C ratio atau return cost ratio adalah perbandingan antara penerimaan dengan biaya produksi. R/C ratio dirumuskan sebagai berikut. R/C ratio sama dengan TR per TC, di mana TR merupakan penerimaan total dan TC merupakan biaya total. Dengan kriteria sebagai berikut. Bila R/C ratio lebih besar dari 1, maka usaha tersebut menguntungkan. Bila R/C ratio sama dengan 1, maka usaha tersebut impas. Dan bila R/C ratio kurang dari 1, maka usaha tersebut tidak menguntungkan. Baik, berikutnya adalah studi kasus. Perkebunan kopi di Kabupaten Aceh Tengah dengan lahan seluas 46.000 hektar dan jumlah produksi rata-rata 725 ton per hektar per tahun secara signifikan belum memberi kesejahteraan pada masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai petani. Sebanyak 33.000 jiwa dari 200 jiwa penduduk adalah petani kopi. Berikut ini beberapa permasalahan dalam pengembangan agribisnis perkebunan kopi di Kabupaten Aceh Tengah. Aspek kebijakan, minimnya dukungan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah dalam pengembangan perkebunan kopi yang merupakan sektor unggulan. Aspek teknis, aspek pengelolaan atau budidaya hasil perkebunan. Produktivitas komoditas kopi belum maksimal, disebabkan oleh penguasaan teknologi yang kurang dan lemah keterampilan dalam usaha tani. Selain itu, modal usaha tani sangat terbatas, pengelolaan pertanian bersifat tradisional, sulit mencari pupuk murah, dan sebagainya. Tenganing Oktober 2012. Aspek produktif petani umumnya memproses sendiri hasil produksinya dan sebagian dijual keluar daerah dalam bentuk bahan baku. Kurangnya inovasi dalam pengelolaan produk dan industri pengelolaan masih minim. Tenganing Oktober 2012. Aspek pemasaran, nilai hasil produksi tidak sebanding dengan biaya produksi dan mekanisme pasar yang belum maksimal, sehingga petani mendapat harga yang ditentukan oleh pihak lain relatif rendah. Tenganing Oktober 2012. Penyelesaian masalah keuangan studi kasus. Lembaga keuangan merupakan sebuah lembaga yang berperan untuk mendukung terlaksananya pertanian yang berkelanjutan. Tujuan dari lembaga keuangan tersebut antara lain untuk memfasilitasi kelompok tani dalam sebuah wadah untuk penyaluran kredit, memberikan pemahaman tentang aspek pengelolaan keuangan kepada kelompok tani, meningkatkan kemampuan manajemen keuangan kelompok tani. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari usaha pemerintah dalam pengembangan usaha kecil menengah melalui koperasi dan kelompok tani kopi dengan bantuan modal. Selain bantuan langsung dari pemerintah, dukungan swasta sangat diharapkan untuk mendorong petani dapat mengembangkan perkebunan kopi dan memberikan kesempatan kepada para pengusaha lokal untuk mengolah hasil perkebunan kopi masyarakat. Nah, kita masuk kepada bagian kesimpulan. Manajemen keuangan atau sering disebut dengan pembelanjaan dapat diartikan sebagai semua aktivitas perusahaan yang bersangkutan dengan usaha-usaha untuk mendapatkan dana perusahaan dengan biaya yang murah, serta usaha untuk menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien. Nah, ruang lingkup manajemen keuangan itu sendiri membahas tentang keputusan-keputusan di dalam bidang keuangan, yaitu keputusan investasi, keputusan pembelanjaan, dan kebijakan dividen dengan tujuan memaksimumkan nilai perusahaan atau memaksimumkan kemakmuran pemegang saham. Nah, berdasarkan perilaku di dalam hubungan dengan perubahan volume, kegiatan biaya dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu ada biaya tetap dan biaya variabel. Nah, analisis break-even point bertujuan untuk menentukan suatu titik balik di dalam unit maupun rupiah yang menunjukkan biaya yang sama dengan pendapatan. Namun, efisien atau tidaknya suatu usaha agroindustri itu ditentukan oleh besar kecilnya hasil dan besar kecilnya biaya yang diperlukan untuk mendapat hasil itu. Nah, pengertian rasio itu sendiri merupakan alat yang dinyatakan dalam arithmetical term yang dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antar dua macam data finansial, sedangkan rasio keuangan itu merupakan suatu cara untuk menganalisa hubungan dari berbagai pos dalam suatu laporan keuangan. Baiklah, inilah hasil presentasi dari kelompok kami, itu kelompok 6. Jika ada kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.